나는 너 좋아했고 좋아해. 이 말 하는데 너무 오래 걸렸다. 지금부터 다시 잘 생각해봐. 제가 가봐야 돼가지고. 잊어서 못 잊어서 이러는 거야? 그치라다. 그리고 내 건물 앞에 차대지 말라고! Di sini diperlihatkan, di mana Huyong yang teringat saat masa sekolah. Ia tengah menunggu bus dan melihat Hongju tengah duduk di halte bus. Huyong pun berencana untuk memberi hadiah untuk Hongju. Namun, ia mendapat telepon dari ibunya dan mengatakan, jika ibunya memutuskan untuk pindah ke Amerika. Ibunya merasa kesal dengan Huyong yang sering bolos saat jam pelajaran. Karena merasa sedih harus pindah ke Amerika, ia pun tidak jadi memberikan hadiah itu kepada Hongju. Kembali ke masa kini, di mana Hongju dan Huyong yang tengah duduk bersama. Huyong pun mendekati Hongju dan menciumnya. Awalnya, Hongju pun menikmati ciuman Huyong. Namun, setelah Hongju menyadarinya, ia pun langsung melepas ciuman itu. Hongju kesal karena Huyong main sosor saja. Huyong dengan santai menjawab, jika Hongju tidak berkenan, seharusnya ia menolak sejak awal. Namun nyatanya, Hongju justru menikmatinya. 키스까지 해놓고 무슨 친구? Di sini, Huyong pun langsung mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan, jika ia menyikai Hongju sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. 나는 너 좋아했고 좋아해. Mendengar hal itu, Hongju pun terdiam tak menyangka. Huyong pun meminta Hongju untuk mempertimbangkan keputusannya. 지금부터 다시 잘 생각해봐. Di sisi lain, Hyeji pun tengah menghubungi Hongju. Ia penasaran, apakah Hongju bersenang-senang dengan Huyong atau tidak. Saat itu, Hyeji melihat Pak Song yang tengah berlari. Hyeji pun hendak menyapa Pak Song. Namun, Pak Song yang merasa canggung karena kejadian di rumah sakit pun berusaha menghindari Hyeji. Hyeji berencana ingin mengembalikan sepatu milik Pak Song dan mengajak Pak Song makan bersama. Namun Pak Song justru bersembunyi, karena ia merasa canggung dengan perasaannya sendiri. Hyeji pun berusaha mencari keberadaan Pak Song. Hingga saat ia menemukan Pak Song, Hyeji langsung mengajak Pak Song untuk makan bersama. Sedangkan di sisi lain, Paman Huyong kesal, karena mobil milik Nona Bae yang parkir sembarangan di depan kantornya. Ternyata, Nona Bae adalah cinta pertama Paman Huyong. Ia mengatakan, jika Nona Bae parkir di depan kantornya, karena Nona Bae belum bisa move on dari dirinya. 내가 첫사랑이어서 못 잊어서 이러는 거야? Nona Bae pun tersinggung dan mengatakan, jika ia menyukai Paman Huyong saat masih muda. Namun sekarang, ia sudah tidak menyukainya lagi, karena ia sudah tua dan menyedihkan. 그치라다. Mendengar hal itu, Paman Huyong pun sangat kesal. 그리고 내 건물 앞에 차대지 말라고! Ia kemudian pergi ke rumah dan melihat Huyong yang tengah senyum-senyum bahagia. Dikarenakan ia tengah kesal. Huyong pun kena imbasnya dan terus dimarahi oleh pamannya. Sedangkan Huyong hanya terheran-heran melihat pamannya yang sangat sensitif dan pemarah. Kemudian, diperlihatkan, di mana Hongju tengah makan di restoran milik Yongpil. Di sini, Yongpil mengirimkan pesan kepada Huyong, jika saat ini, Hongju berada di restorannya. Mendapat kabar hal itu, Huyong pun langsung bergegas pergi ke restoran. Namun, saat Yongpil memberitahu Hongju, jika Huyong hendak ke restorannya, ia pun panik dan langsung pergi. Dan saat Huyong sampai di restoran, ia pun kecewa karena Hongju telah pergi. Di sini, Hongju pun pergi ke halte bus. Ia kembali mengingat saat sekolah dan bertemu dengan Huyong. Lagi-lagi, Hongju pun berusaha menepis rasa tersebut. Selain itu, Hongju tengah mendapat pesan berturut dari Junho. Saat itu, Junho tengah galau karena Hongju terus saja mengabaikannya. Sedangkan Hongju, ia justru mulai merasa tenang tanpa memiliki hubungan dengan Junho. Di keesokan harinya, Yongpil menemui Hongju dan mengajak Hongju jalan bersama. Saat Hongju melihat, jika Yongpil mengajak Huyong, ia pun hendak menolaknya. Namun, Yongpil pun memaksa, hingga akhirnya, 야, 호영아! 홍자나!
Mau tidak mau Hongju pun ikut pergi. Saat di tengah jalan, Paman Huyong yang tengah merasa kacau pun hendak rebahan di mobil dengan menurunkan kursi. Dan saat itu, Huyong pun harus duduk berdekatan dengan Hongju. Hongju yang tengah merasa canggung pun diledek oleh Yongpil. Jika mereka berdua seakan tengah bermusuhan. Hongju pun kesal dan mengancam Yongpil. Jika Yongpil terus meledek, maka ia akan memukul lehernya. Saat sampai di rest area, Yongpil pun sengaja meninggalkan Hongju dan Huyong berdua saja. Setelah itu, Hongju mengatakan kepada Huyong, jika ia berpura-pura tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Huyong menegaskan, jika ia tidak ingin hal itu. Huyong bahagia saat Hongju terlihat canggung saat bersamanya. Hal itu menjadi tanda, jika Hongju terus memikirkan Huyong. Mendengar hal itu, Hongju pun menjadi semakin salah tingkah. Setelah itu, Hongju mengatakan kepada Yongpil, jika ia yang akan mengemudikan mobil. Yongpil yang sudah lelah pun menyetujuinya. Namun, Huyong mencegahnya, karena saat itu, Hongju tengah cedera kaki. Kemudian, ia hendak duduk di kursi belakang. Namun, ia keduluan Paman Huyong, dan menyuruh Hongju untuk duduk di depan bersama Huyong. 삼촌, 누구셔? Akhirnya, Hongju pun mau tidak mau, duduk di kursi depan bersama Huyong. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pantai. Kemudian, mereka pergi ke villa terlebih dahulu. Hongju pun sangat menyukai villa tersebut yang menghadap pantai. 와, 미쳤다, 바다뷰야. Di sini, Yongpil dan Paman Huyong pun pergi untuk memancing. Sedangkan Huyong, ia tengah berada di villa bersama dengan Hongju. Awalnya, Hongju menyuruh Huyong untuk pergi menyusul kedua rekan mereka. Namun, Huyong menolak, dan dengan sengaja memegang tangan Hongju serta mengatakan, jika ia ingin bersama Hongju menyiapkan makanan. 같이 하고 Hongju pun semakin salting saat dipegang tangannya oleh Huyong, dan mengalihkan pembicaraan kemudian pergi begitu saja. 너 혼자 해. Setelah itu, Hongju pun menghubungi Hyeji, dan meminta Hyeji segera datang. Hyeji justru meminta Hongju untuk belajar berinteraksi lebih intens kepada Huyong. Hongju pun menolak dan mengatakan jika ia membenci Huyong. 나 걔 너무 싫어. Namun Hyeji justru meledek Hongju. Jika di balik bencinya Hongju, terdapat rasa sayang. 우정 속에 강한 애정이 느껴지는데? Setelah itu, Hongju dan Huyong pun menyusul Yongpil dan Paman. Di sana, Yongpil mengajak Huyong untuk mancing bersama. Saat ditinggal memancing, Hongju mendapat panggilan dari atasannya, jika ia meminta Hongju untuk mengerjakan pekerjaan mereka di studio milik Junho. Hongju sempat menolak hal itu, namun atasannya memaksa Hongju, dan menganggap hal itu adalah bentuk profesionalitas. 제가 왜요? 대표님. Saat memancing, Huyong kembali mengecek keberadaan Hongju. Namun, ia tidak menemukannya. Yongpil pun melihat, jika Hongju pergi mendekati laut. Yongpil panik, karena saat itu, air laut hendak pasang. Di sini, Huyong pun langsung lari ke tempat Hongju. Saat itu, Hongju hendak mengambil tripang yang berada di sela-sela batu. Namun, ia pun hampir terjatuh. Untungnya, Huyong datang dan menyelamatkannya. Di sini, Hongju meminta Huyong untuk mengambil tripang. Awalnya, Huyong menolak karena ia merasa jijik dengan hewan itu. Namun Hongju memaksa, hingga akhirnya, mau tidak mau, ia pun mengambilkan tripang untuk Hongju. 이거 어떻게? 영주, 이거. Di sisi lain, Hyeji dan Pak San tengah dalam perjalanan untuk menyusul Hongju. Saat itu, Hyeji ditelepon kakaknya dan meminta foto Pak San. Ternyata, kakak Hyeji hendak kencan buta dengan Pak San. Mendengar hal itu, Hyeji pun terlihat sedih. Ia berusaha tegar, dan mengatakan, jika ia akan memberi foto Pak San kepada kakaknya. Setelah selesai telepon, Pak San hendak menjelaskan sesuatu kepada Hyeji. Namun Hyeji sudah kecewa dan menyetel musik dengan sangat keras.
Sedangkan di sisi lain, Hongju dan Huyong tengah asik mencari kerang dan hewan-hewan laut lainnya. Di sini terlihat, jika mereka berdua sangat bahagia. Setelah itu, Hongju dan Huyon pun pulang ke villa. Di sana, Hyeji dan Pak San pun sudah sampai di villa. Namun, Hyeji terlihat sangat kesal dan murung. Saat Yongpil meminta bantuan Hyeji untuk mengiris bawang, Hyeji justru memukul bawang itu dengan sangat keras. Setelah itu, Hongju pun mengajak Hyeji untuk keluar dan mencari udara segar. Di sini, Yongpil merasa heran, karena selama ini, Hyeji tidak pernah semarah itu. Hyeji pernah marah besar saat pacarnya selingkuh. Yongpil langsung terdiam, dan berpikir jika Pak San selingkuh dari Hyeji. Di sisi lain, Hongju berusaha menenangkan Hyeji. Hongju pun menanyakan alasan mengapa Hyeji terlihat sangat marah. Ternyata, saat di perjalanan, Hyeji sempat mengutarakan perasaannya kepada Pak San. Namun, Pak San menjawab, jika ia sama sekali tidak menyukai Hyeji. Hal itu yang membuat dirinya merasa dicampakkan oleh Pak San. Saat itu, Hongju dan Hyeji pun sama-sama menenangkan hati mereka masing-masing, dan mencoba kembali untuk membuka hati dengan lebih baik. Setelah itu, mereka kembali ke villa. Sesampai di sana, Yongpil dan yang lain sudah menyiapkan makanan yang sangat banyak. Hyeji yang sudah mulai membaik hatinya pun duduk di samping Pak San. Dan Hongju pun duduk di samping Huyong. Sebelum makan, mereka pun sempat berfoto bersama. Di sini terlihat, jika Hyeji pun mulai membaik kepada Pak San. Hongju dan Huyong juga terlihat mulai dekat. Dan setelah itu, mereka semua pun makan malam bersama. Mereka menikmati malam itu dengan sangat bahagia. Malam itu, Hongju bermimpi, jika Huyong meninggalkan Hongju sendiri. Hongju kesal, karena ia selalu ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Saat Hongju terbangun, ia kaget karena Hyeji sudah tidak ada di sampingnya. Ia juga mencari keberadaan Yongpil dan yang lainnya, namun villa tampak sepi. Ternyata, Yongpil, Hyeji dan yang lain telah pulang terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Hongju. Hongju pun merasa sedih karena ia sama sekali tidak menemukan teman-temannya. Tak lama kemudian, Huyong pun pulang. Hongju menanyakan teman-teman mereka. Huyong mengatakan, jika mereka semua telah kembali ke Seoul karena mereka harus bekerja. Karena Hongju tengah libur kerja, maka mereka berdua masih tinggal di villa untuk berlibur sementara. Hongju kemudian teringat dengan mimpinya dan mendekati Huyong. Di sini, Hongju pun langsung mencium Huyong. Hingga akhirnya, mereka berdua pun larut dalam cinta.